kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada orang tua. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami kisah keteladanan Nabi Ismail dan juga bisa mengomunikasikan sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua melalui kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Mari kita simak kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam melalui sebuah lagu. Ya, lagu ini kita nyanyikan seperti saat kita menyanyikan lagu menanam jagung. Anak-anak pasti bisa ya? Bisa. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Kisah Nabi Ismail alaihissalam. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, putra Ibrahim dan Siti Hajar. Beliau yang taat pada orang tua. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan Ibrahim di tanah Mekah. Di tempat tandus tiada air, lalu beliau mencari air. Lari kecil ke Bukit Sofa, lalu menuju ke Bukit Marwah. Hingga 7 kali berkunjunglah air Zam-Zam dari kaki Ismail. Ibrahim kembali ke Mekah untuk tinggal bersama Hajar Ismail, mendapat wahyu melalui mimpi untuk mengorbankan putranya Ismail. Ismail taat walau disembelih untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika Ismail hendak disembelih, diganti Allah dengan domba besar. Ibrahim dan juga Ismail mereka bersyukur kepada Allah dan membawa domba dan dagingnya untuk dibagikan kepada masyarakat. Tepuk tangan semuanya. Dari lagu yang telah kita nyanyikan tadi bersama-sama tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, kalian sudah ada gambaran tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam? Sudah ada gambaran tentang kisahnya? Untuk menguatkan materi tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, anak-anak bisa membaca materi di buku pelajaran kalian masing-masing. Siap semuanya? Silakan dibaca bersama-sama. Dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Semuanya sudah membaca? Sudah bisa dibaca materinya? Sudah. Nah, sekarang Bu Guru akan memberi penjelasan sedikit tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Berdasarkan cerita yang telah kalian baca dan berdasarkan lagu yang telah kita nyanyikan bersama-sama, kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Hikmah yang bisa kita petik apa? Di antaranya yang pertama, proses pencarian air yang dilakukan Siti Hajar dari Bukit Sofa lari ke Bukit Marwah, ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam prosesi ibadah haji yang disebut dengan
sampai menangis, kakinya mengeluarkan dari tanah mengeluarkan air. Air tersebut yang sampai sekarang disebut dengan air yang keluar dari pijakan kaki Ismail. Nah, selanjutnya bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail bernama Ka'bah. Bernama apa, Cak? Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat, juga merupakan tempat untuk ibadah haji. Tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail dan Hajar namanya Mekah. Tempat lahir seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dari kisah keteladanan Nabi Ismail kita bisa mengambil banyak hal. Salah satunya kita tetap menghormati orang tua dalam kondisi apapun. Meskipun hendak dikorbankan oleh sang ayah, Ismail tetap sayang dan hormat kepada orang tuanya. Lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua? Bagaimana kira-kira berdasarkan kisah Ismail tadi? Ada yang tahu? Membantu orang tua. Ada yang tahu lagi? Iya, silakan Mas. Tidak membiarkan orang tua mengabaikan perintah Allah. Nah, saya jelaskan di sini bagaimana cara kita menghormati orang tua. Yang pertama, membantu orang tua untuk dapat memenuhi perintah Allah. Yang kedua, tidak membiarkan orang tua mengabaikan perintah Allah. Yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Yang keempat, bersama-sama menyayangi orang tua. Yang kelima, berlaku sopan dan santun, berbicara lemah lembut dan tidak berkata kasar kepada orang tua, selalu mendoakan orang tua dan menyenangkan hati mereka. Sampai di sini anak-anak paham dengan pelajarannya? Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja ini silahkan kalian kerjakan dengan cara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Dikerjakan berkelompok, oke? Nah, berempat, silakan berenam, berempat. Ayo, dibagi, disut ke sini Bu. Entahnya ya. Oke, satu beriku Mas, satu beriku. Nah, ini berempat ini ya. Ayo silakan dikerjakan sama-sama. Sudah ada instruksinya ya di situ ya. Sudah selesai mengerjakan semuanya. Silakan dikumpulkan kembali. Perwakilan ketua kelompoknya saja. Silakan dikumpulkan kembali. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali duduk seperti tadi. Nah, terima kasih. Nah, sekarang ada yang siap melakukan presentasi, memaparkan kisah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang siap? Tunjuk jari. Siapa? Mas Adil. Ayo silakan Mas Adil, kita berdiri Mas. Ayo, tepuk tangan untuk Mas Adil. Dari semuanya, adakah anak-anak yang siap untuk mempresentasikan? Mas Adil, silakan Mas Adil, tepuk tangan.
sudah mempelajari tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, baik itu dari buku materi maupun dari presentasi yang telah kita tayangkan tadi. Selanjutnya kita akan mengambil pelajaran yang bisa kita petik dari kisah keteladanan Nabi Ismail, yaitu Nabi Ismail adalah seorang anak yang patuh dan berbakti kepada orang tua. Meskipun tidak disembelih oleh ayahnya sendiri, Nabi Ismail tetap bersedia, tetap mau, tetap siap. Apapun yang diperintahkan orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail tetap siap dan patuh akan perintahnya. Jadi kisah apa yang telah kita pelajari, hikmah apa yang telah kita ambil adalah kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita, harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahim tum? Sekian untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak pelajarannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.